wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini merupakan salah satu yang termasuk ke dalam bentuk patologi sosial atau yang sering dikenal dengan penyakit sosial. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Dalam pembelajaran kali ini terdapat tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama, yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja. Yang kedua, penyebab dari kenakalan remaja tersebut. Dan yang ketiga, cara mengatasi kenakalan remaja tersebut. Dan yang terakhir, mengidentifikasi contoh dari kenakalan remaja, yaitu kelitih. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja. Dari segi budaya dan fungsional, remaja merupakan mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun. Dari perkembangan fisiknya, remaja mengalami perubahan yang sangat cepat. Ketidakseimbangan antara perkembangan fisik dan jiwa remaja menyebabkan remaja tersebut berada dalam kondisi labil, yang mana sering kita sebut dengan masa pubertas. Pada masa remaja ini, maka mereka berupaya untuk mencari jati dirinya. Nah, pada masa remaja ini, ketika remaja tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya mana yang baik, mana yang buruk, maka mereka cenderung akan mengalami tindakan kriminal atau bisa disebut juga dengan kenakalan remaja. Nah, yang pastinya akan merugikan dirinya sendiri. Akan mencoba menjelaskan mengenai teori sosiologis kenakalan remaja. Baik, langsung saja mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, ada teori individual. Teori ini menyebutkan bahwa seseorang bisa punya level ketertarikan yang berbeda terhadap suatu bentuk kenakalan. Bisa saja seseorang sangat tertarik atau bahkan sangat takut melihat hal-hal seperti itu. Nah, hal ini dapat menimbulkan penyiksaan, kekerasan, bahkan tindak penyerangan. Yang kedua, yaitu teori mikrososial. Teori ini secara gambling menjelaskan bahwa interaksi sosial dalam kelompok kecil, mikro, seperti keluarga atau teman sebaya, bisa sangat mempengaruhi pola pikir dan kecenderungan dalam bertindak. Faktor-faktor yang mempengaruhi teori ini termasuk perbedaan gender dan status sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada teori makrososial. Dalam teori ini, sebuah komunitas atau lingkungan di sekitar kita berperan besar dalam mengatur pola-pola kehidupan remaja di dalamnya. Jika seseorang hidup di dalam lingkungan yang banyak terjadi kriminalitas, maka otomatis kemungkinan untuk mengakses kenakalan remaja pun jadi semakin meningkat. Yang keempat, yaitu teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial lahir pada peradaban 20-an. Salah satu bapak sosiolog Amerika, Ross, berpendapat bahwa sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku dan tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Nah, dalam teori kontrol sosial ini terdapat beberapa konsep. Yang pertama yaitu attachment, adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain, sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Yang kedua yaitu komitmen, yaitu keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut nantinya akan bermanfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu involvement, adalah merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi, maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, karena orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Yang keempat yaitu belief, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. Belief sendiri merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma yang ada inilah yang kemudian menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut
yang tentunya dengan kepatuhan tersebut akan mengurangi hasrat seseorang untuk melanggar. Yang kelima yaitu teori labeling. Teori labeling menurut Lammert yaitu jika seseorang mendefinisikan suatu situasi adalah nyata, maka nyata pula lah konsekuensinya. Lammert membedakan dua bentuk penyimpangan. Yang pertama yaitu penyimpangan primer dan yang kedua penyimpangan sekunder. Teori labeling ini pada dasarnya menekankan pada dua aspek. Yang pertama, mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label. Yang kedua, pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Teori labeling ini memandang bahwa kejahatan merupakan akibat dari proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat, di mana perilaku jahat ini dibentuk oleh warganya yang memiliki kekuasaan atau sebagai cap yang diberikan oleh kelompok yang dominan. Nah, itu tadi beberapa teori sosiologis mengenai kenakalan remaja. Saya akan membacakan terkait sejarah kelitih. Menurut Ahmad Fuadi dan kawan-kawan, dalam faktor-faktor determinasi perilaku kelitih 2019, kelitih mulanya hanya diartikan sebagai sebuah kegiatan jalan-jalan biasa yang dilakukan tanpa tujuan. Ngelitih atau kelitih dalam konteks kenakalan remaja adalah berkeliling dengan menggunakan kendaraan yang dilakukan oleh sekelompok oknum pelajar dengan tujuan mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Kelitih juga bisa diasumsikan sebagai mengitari kota tanpa tujuan. Kemudian pada tahun 2000-an fenomena kelitih mulai menjamur di Yogyakarta. Sampai-sampai membuat wali kota Yogyakarta pada saat itu geram. Wali Kota Yogyakarta mengancam apabila ada pelajar yang terlibat tawuran, maka akan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Imbauan itu sempat dinilai berhasil mengurangi kekerasan remaja. Berkurangnya para pelajar yang keluyuran membuat geng-geng pelajar lain yang nakal mencari keributan sulit mencari musuh. Dari situlah mereka kemudian mencari musuh. Yang menjadi permasalahan, para pelaku kelitih ini adalah sekelompok oknum pelajar mulai dari SMP hingga SMA, dalam artian mereka masih di bawah umur. Nah, berikut adalah contoh gambar terjadinya kelitih. Betapa kejamnya ya perilaku kelitih itu, di mana mengisi waktu luang dengan cara penusukan secara acak dan random begitu saja. Melihat korban yang sebenarnya tidak kenal, namun dia harus terkena nasib naas seperti itu. Lalu apa sih alasan terjadinya kelitih? Nah, menurut salah satu narasumber, dia melakukan itu karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Semenjak ayahnya meninggal, dia hanya hidup bersama ibunya, dan dia merasa kesepian, kurangnya ketegasan dari sosok ayah. Dia mencari kesenangan, mencari kenyamanan di luar, namun salahnya dia mendapat lingkungan yang salah. Jadi bisa disimpulkan salah satu penyebabnya adalah kurangnya kasih sayang serta dampak positif dari keluarga itu sendiri yang dia rasakan. Selain itu juga dari lingkungan, teman sebaya, salah pergaulan, sehingga membuat anak mudah terbawa oleh hal-hal yang negatif. Selain itu, alasan terjadinya kelitih adalah rasa ingin dikenal, rasa ingin tenar, di mana semakin banyak orang yang mengenalnya, semakin banyak orang yang tahu tentang perilaku itu, justru akan ada rasa kebanggaan, akan ada rasa bangga, tenar karena dikenal. Oleh sebab itu, alasan terjadinya kelitih yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua dan keluarga, salah pergaulan, salah lingkungan, kurangnya support dalam teman sebaya untuk melakukan hal-hal positif, dan yang pasti rasa ingin dikenal, rasa ingin kebanggaan jika tenar yang membuat kelitih bisa terjadi, di mana hal tersebut sangatlah negatif dan sangat merugikan bagi masyarakat maupun diri sendiri. Faktor penyebab terjadinya fenomena kenakalan remaja kelitih di Jogja. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama, krisis identitas, di mana hal ini berkaitan dengan perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja. Kenakalan remaja terjadi karena remaja tidak mencapai masa integrasi keduanya. Seperti halnya dalam kasus kenakalan remaja kelitih di Jogja, disebabkan karena remaja tersebut kurang paham akan peran dan perasaannya sehingga sulit untuk menemukan jati diri sendiri
dan mudah tergiur dalam melakukan penyimpangan. Yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Dalam masalah kenakalan remaja berupa kelitih di Jogja, seringkali berawal dari ajakan antar teman ke teman. Maka perlunya kontrol diri yang kuat untuk menolak dan tetap berada di jalan yang lurus. Dan selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Oleh sebab itu, orang tua yang egois dan hanya memikirkan konfliknya sendiri, maka tidak akan mencapai bimbingan dan perlindungan bagi remaja. Andil orang tua sangat dibutuhkan karena kejahatan ini cukup anarkis, dan sebagai orang tua setidaknya pasti dapat merasakan perbedaan pada anaknya dan segera memberikan pelajaran serta memperbaiki perilaku sang anak. Yang kedua adalah minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kasus ini, jika dipandang dari segi agama, maka dosa yang dilakukan sangatlah besar, karena dapat melukai bahkan membunuh orang lain. Jika aspek agama seorang remaja bagus, maka tidak akan mungkin berani melakukan hal sekeji ini, bahkan hanya demi mencari kepuasan. Yang ketiga adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, maka moralnya pun akan buruk pula. Sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi baik pula. Dampak dari kenakalan remaja kelitih di Jogja. Yang pertama adalah dampak terhadap perilaku. Kejahatan kelitih ini dapat berakibat pada hancurnya masa depan dari pelaku itu sendiri. Pelaku bisa menjadi tahanan kepolisian karena telah melanggar hukum. Mereka juga akan mendapat label yang buruk dari masyarakat di sekitarnya dan berakibat pada pengasingan karena mereka dianggap memberi pengaruh yang buruk kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah dampak terhadap keluarga. Keluarga, terutama orang tua, juga akan terkena dampaknya, sebab kedua orang tua akan menanggung beban moral sebab cemoohan dan dianggap gagal dalam mendidik anak. Lalu, yang selanjutnya adalah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang pertama dari segi fisik, yaitu menimbulkan banyak korban cedera ringan, cedera berat, bahkan hingga kematian. Dari segi biaya, banyak terjadi kerusakan fasilitas umum, rumah-rumah warga, dan juga kendaraan warga yang rusak akibat dari tindakan kelitih. Dari segi psikis, yang paling merasakan dampaknya adalah korban. Mereka mengalami trauma setelah mengalami tindak kekerasan. Masyarakat juga mengalami keresahan. Mereka merasa takut untuk keluar rumah karena khawatir akan menjadi korban dari tindakan kelitih. Selanjutnya, bagaimanakah cara mencegah dan juga mengatasi kenakalan remaja tersebut? Yang pertama yaitu pembekalan agama yang cukup dimulai sejak dini. Karena dengan pembekalan agama yang cukup, remaja akan mempunyai kontrol diri yang kuat. Kemudian, dalam mengatasi kegagalan dalam identitas diri dan juga lemahnya kontrol diri pada remaja dapat diatasi melalui prinsip keteladanan. Selanjutnya, remaja juga harus pintar-pintar dalam memilih lingkungan pergaulan yang baik agar terhindar dari perilaku menyimpang. Siapa sajakah yang berperan dalam upaya pencegahan dan mengatasi kenakalan remaja ini? Yang pertama yaitu adalah orang tua dan juga keluarga. Keluarga sebagai kelompok terdekat tiap individu sangat berperan dalam upaya penanaman nilai-nilai pada anak. Nah, dengan penanaman nilai-nilai tersebut, anak akan memiliki kontrol diri yang kuat. Selain itu, orang tua juga berperan dalam mengawasi tingkah laku remaja agar terhindar dari pergaulan yang negatif. Selanjutnya, yang berperan dalam hal ini yaitu adalah sekolah. Sekolah diharapkan dapat memberikan pengajaran dan juga pendidikan karakter yang baik kepada anak agar anak terbentuk sebagai pribadi yang taat aturan dan juga disiplin. Selain itu, sekolah juga dapat bekerja sama dengan pihak orang tua atau keluarga agar tidak terjadi gap antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di keluarga. Selanjutnya yang berperan dalam hal ini yaitu adalah masyarakat atau lingkungan. Masyarakat dapat berperan aktif
preventif sebagai kontrol sosial dan juga sebagai pengawas. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi kejadian seperti pada kasus kelitih ini. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam penyediaan fasilitas dan juga lingkungan yang baik bagi remaja agar mereka dapat mengembangkan bakatnya dan terhindar dari pergaulan yang negatif. Selain itu, pihak yang berperan tentu saja adalah pihak berwajib atau kepolisian. Pihak berwajib dapat menindak secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada para pelaku seperti pada kasus kelitih ini agar mereka merasa jera dan juga tidak mengulangi perbuatan tersebut.